Tiga perkara latat bubu bisa rasa di Asia tidak bisa didapat dengan sebab tiga perkara. Yang pertama al-ghina ilmuna, kaya ilmuna dengan muna. Muna itu melamun doang, pengen kaya melamun doang. Al-ghina ilmuna. Bidomil mimi dengan didomakan mimnya, muna bukan gina. Jam'u muniyatin, jama dari kata muniyah. Aifala yang sudul gina, maka tidak akan mendapatkan kekayaan bil amani dengan karena sebab melamun atau panjang angan-angan saja. Bal akan tetapi kekayaan itu bil ismati minallah, karena dibagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyababu bil hidani, dan menghilangkan uban bil hidani dengan disemir. Fala yasuru syabab bi hidani syahri, pengen muda dengan menyemir rambut, maka tidak akan menjadi muda bi hidani syahri dengan menyemir rambut bil hinai atau dengan henna. Henna itu yang merah-merah gitu. Kalau di kitab-kitab terjemah orang dulu ngartinya apa tuh? Anai. Wasihatu bil adawiyati, dan sehat dengan obat. Ala yasunu sihatu, maka tidak menjadi sehat binafsil adawati terhadap seseorang karena dengan obat. Bal bisyifaillah, akan tetapi sehat itu karena diobati nama Allah. Jadi kalau ditanya, aneh kalau minum obat itu sehat, berarti kagak sehat. Orang kalau sehat karena obat, ya berarti dia punya penyakit. Wal maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga, an Umar bin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoinya. Husnul tawaddud, rasa sayang yang paling baik, yang paling cakep. Ail mahabbah ilan nas, kepada manusia. Nisbul akal, yaitu setengah daripada akal. Kamarwa, sebagaimana telah meriwayatkan Ibnu Hibban wa Tabrani, Imam Ibnu Hibban dan Tabrani, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Jabir, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, mudaratun nasi shadaqah, beramah-tamah dengan manusia itu shadaqah. Ai mulaqafitun nas, lembut kepada manusia bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Yusabu alaiha, maka diberikan pahala baginya, sawabu shadaqah, kayak pahala sedekah. Wa kana, dan ada Nabi min madaratihi, dari ramah tamahnya Nabi, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhunnu ta'aman, tidak pernah mencela makanan, wala yanharu khadiman, tidak pernah membentak budaknya atau bujangnya, wala yadribu imra'atan, dan tidak pernah mukul istrinya. Wal mudaratu, dan adapun mudarah, ia yaitu tarku dunia min ajli dunia, meninggalkan dunia karena untuk dunia. Aksul mudahana, beda dengan cari muka. Mudahan itu cari muka. Wa husnus su'ali wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini ada beberapa asar atau makalah dari sahabat Nabi, sahabat unggulan Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan nanti ada dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Yang kesalahan ini
tentu bisa mengakibatkan dosa. Begitu. Yang pertama, ada 3 perkara yang nggak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita capai karena 3 perkara. Ada orang pengen kaya ilmuna tapi dia ngelamun, ngehayal. Makanya orang kalau ngehayal itu jangan yang kecil-kecil, sekalian sekian miliar, jangan ratusan juta kecil, sekalian ratusan miliar. Itu namanya dalam bahasa agama tulul amal. Tulul amal itu ini bukan pakai ain ya, bukan tulul amal, pakai alif. Tulul amal. Tulul amal itu panjang cita-cita. Ini dilarang sama agama. Anak masih kecil banget, dia aja belum punya rumah, mikirin anak bentar, mikirin rumah di mana ya? Dia aja dulu. Itu tulul amal itu namanya. Dalam bab dunia begitu, berlebihan, mikirnya kejauhan. Itu yang pernah kita singgung di sini. Ada doa Nabi, ya kasifal ghammi, ya farijal hammi, wa ya kasifal ghamm. Jadi salah satu penyakit orang itu khawatir sama sesuatu yang belum terjadi, kebangetan dipikirin sama sesuatu yang udah terjadi. Itu doanya tadi. Tulul amal itu Pak, termasuk dalam hal-hal ibadah yang ada kita nggak taat-taat sama Allah itu. Sama gitu ya. Mulai entar dan subuh dan gua mau jamaah, entar subuh dan gua mau mulai. Udah bangun subuh besoknya aja dah. Itu namanya tulul amal. Kata Nabi, la ta'mal amalan yaum ila ghadi. Jangan kau tunda amal hari ini sampai besok. Jadi kalau udah pengen sekarang, udah digentar. Coba kita bandingin. Kalau sama urusan dunia, kalau udah ada yang mau janjiin kita ngasih apa, bisnis apa, nggak bakal kita tunda. Besok aja ya, pasti kita samperin itu. Karena ada arep-arepan dunia. Maka jangan pernah tunda. Mulai besok malam Rebo kita mau ngaji Al-Ikhlas. Jangan pakai udah malam Rebo nanggung banget ya ini ya, pertengahan bulan ini, ntar kali awal bulan. Udah itu yang ada Rebo kagak, Selasa kagak, Kamis, Jumat, Sabtu kagak. Itu namanya tulul amal. Bisa nambahin dosa ya tulul amal. Maka orang tulul amal, satu akhirnya dia nggak ibadah. Banyak Pak. Contoh-contoh orang yang tulul amal kemarin tuh, waktu zaman Covid, kita nggak boleh sembahyang Jumat di masjid. Oh, pada ngamuk kan tuh. Wah, gimana sih pemerintah? Nggak boleh ke masjid, nggak boleh jamaah, direnggang-renggangin kayak begitu sah. Nah sekarang udah bebas nih. Kita pengen lihat yang kemarin ngomong ada kagak ini? Yang kemarin ngomong dulu. Di gua dia ngomong, belanja dia ngomong. Kalau beres tuh RT, wah RT disalahin. Masa kita ke masjid kagak boleh? Malas gua jadi kalau begini. Sampai sekarang malesnya. Begitu ya. Mestinya yang protes-protes begitu adalah ammaratul masajid. Ammaratul masajid itu orang yang biasa memakmurkan masjid. Udah tiap hari ke masjid, tiba-tiba dilarang. Karena ada kasus pandemi Covid misalnya, ya dia protes dikit lah. Ya kita atur-atur aja dah bagaimana. Kalau kagak dikontrol kita jamaah, umpamanya begitu. Ini mah yang kagak hidup malah ya sampai sekarang dia nggak kelihatan.
ini efeknya bisa nambahin dosa, Ada lagi yang nanya kasus COVID itu, gimana itu jemaah urusannya itu? Kita kagak sembahyang di rumah kan dosa. Ada yang bilang kagak dosa sembahyang Jumat, kalau kagak sembahyang Jumat, kalau kagak 3 kali berturut-turut mah begitu. Jadi Pak, yang dimaksud 3 kali berturut-turut itu orang yang punya uzur. Orang nggak sembahyang Jumat, jangan pakai nunggu 3 kali berturut-turut Pak. Sekali aja dia nggak sembahyang Jumat, dosa. Kalau dia anggap Jumat kagak wajib, ya kafir ya. Iya mati. Orang ada ayatnya kok itu. Oh macam-macam. Ribut masalah sah, ribut masalah macam-macam. Makanya kalau kita ngaji enak. Itu sah begitu, sah apa kagak itu? Waduh bagaimana itu? Kagak sah itu. Nah nanti dibedakan Pak. Ada fadilah jamaah, ada fadilah sok. Jamaahnya sah, soknya fadilahnya kurang. Ini jangan dikukuran, wah kagak sah itu sembahyang itu, waduh main sembahyangnya aja dia. Fadilah jamaahnya tetap dapat Pak. Kalau di masjid, imam di sini, kita di situ, itu masih sah. Yang penting nggak ada penghalang, kita sholat. Saking imam udah mau salam tahiyat akhir, kalau kita udah dari sono kemari, keburu salam dia, udah takbir, prof udah. Posisi tahiyat akhir, tahiyat awal kita memasukkan ya, biar dapat salamnya imam. Kita di situ tuh sah, cuma tidak dapat fadilah sok. Bedain antara fadilah berjamaah dengan fadilah sok. Waduh bagaimana itu? Ini turun amal nih. Dia pengen seolah-olah berilmu, tapi dia nggak mau belajar. Itu turun amal juga, nambahin dosa. Anda, bagaimana itu sholat itu pakai masker itu? Saya lihat tuh ada di channel YouTube itu. Ngomong neraka, ngomong kafir ada tuh ya, kalau masalahnya di mobil tuh ya, wah serem bener ini. Nggak apa-apa. Kecuali maskernya ditaruh di jidat Pak. Nanti sujud jidatnya kehalangan, itu kagak sah. Karena mulut bukan bagian wajib yang mesti menyentuh tempat sujud. Jidat yang penting itu ditutup bagaimana? Ya nggak apa-apa. Sepanjang misalnya suaranya kedengeran, kalau dia imam begitu nggak apa-apa. Zaman Nabi itu ada, namanya talassum. Taklim, lam, takmim, talassum itu nutup mulut. Kalau musim dingin mah di Arab, itu orang Arab sholatnya ditutup mulutnya, cuma nggak pakai masker. Sama sorban kan sama aja, kan, dan nutup juga. Biasanya jawabnya apa? Nggak sah aja. Iya, kalau maskernya ditaruh di jidat ya nggak sah. Kalau di mulut ya sah. Jadi panjang angan-angan soal dia orang yang mengerti, tapi dia kagak mau belajar, ini nambahin dosa. Nah orang Pak, kalau dosanya tiap hari nambah, itu ada tanda-tandanya itu. Ulama masih tahu begitu, ada tanda-tandanya bahaya melakukan dosa. Pertama itu aswadul wajhi. Suadul wajh itu dia punya muka, dia kata dia putih, itu kayaknya mohon maaf ya, beluak aja beluak, tau nggak beluak? Kagak enakin, mukanya kalau orang yang mari dosa itu begitu. Apa biru? Jadi kan ada orang hitam tapi dilihatnya manis, enak, karena mungkin dia dosanya nggak demen melakukan dosa, dia kagak nambah dosa, amalnya biasa-biasa aja, tapi dia nggak nambah-nambahin dosa, mukanya tuh nggak enak. Jadi akhirat itu udah kegambar di dunia. Penghuni neraka itu ya mukanya ya beluak-beluak, itu
Itu udah ada di dunia itu. Untuk orang-orang tertentu tahu, untuk ulama-ulama yang kasyaf itu tahu ini berdosa. Cuma karena dia ulama nggak bakal diomongin. Begitu. Kalau kita dibatas ini apa, mata kita ini terhijab. Karena akhlak kita belum bisa ke situ. Kita kalau tahu dia itu pendosa, baru kita ngomong mulu ya. Makanya mata kita dibatas. Berulama-ulama tertentu itu begitu Pak. Kemudian kalau dosa itu tiap hari nambah, itu dia punya hati gelap. Orang ninggalin sholat dosa kan? Dosa, gede banget dosanya itu. Jadi jangan ngomongin orang mabok, wah dosa itu dia. Gue mau biar kata kagak sholat, kagak main judi, gue lah itu dia yang gede dosa. Biar kata gue kagak sholat, gue kagak main judi, itu kagak sholat itu dosa paling gede. Sengaja-ngaja orang sehat, tidur kagak, sakit kagak. Jadi kan ada hadisnya, mantaroka sholatuhu muta'ammidan faqad kafara. Orang yang ninggalin sholat sengaja, maka sungguh dia sudah kafir. Naudzubillah, dosa gede kayak begitu, ninggalin sholat. Ya itu bini-bini kita ya. Nah bini-bini kita nih, anak-anak kita, mulai kita ajarin dari masa kecil. Jangan nunggu gede. Kalau gede mah tenaganya udah kencang Pak, larinya juga udah kencang, masih kecil. Dia nggak wajib sholat, tapi kita merintahin untuk belajar sholat wajib. Wajib itu. Jangan nanam saham dosa Pak di dunia. Kita mati, anak nggak kenal sholat, sama juga nanam dosa itu. Gimana ceritanya ini anak nggak sholat? Pasti bapaknya nanti bebannya tambah berat. Terus orang kalau tiap hari nambahin dosa, itu naksur rizki, rizkinya kurang Pak. Emang rizki apa? Rizki mah yang udah kita makan, yang udah kita pakai, bukan yang kita simpen di bank. Belum pupun itu belum kita pakai. Kalau tiba-tiba banyak kolek, banyak lo cerita kemarin Bang apa tuh kolek yang punya duit 30 juta, 50 juta, 100 juta. Wah capek ngumbar bank itu, capek. Akhirnya kebijakan dikasih saran goceng-goceng. Nah itu rezeki kita goceng. Yang kita simpan 100 juta yang belum kita makan, belum rezeki. Rezeki itu yang kita makan. Banyak kan Pak orang duitnya banyak, makan apa aja kagak boleh. Banyak gak? Banyak duitnya itu, punya kapal pesiar Pak. Dia punya apartemen, makannya cuma bubur doang merah putih. Emang rezekinya berarti segitu. Makanya persoalan rezeki Pak, kadang-kadang kaitannya sama akidah. Waduh, kalau gua kagak datang, ntar rezeki gua dimakan sama dia. Nah, ini berbahaya, akidahnya ini berbahaya. Rezeki mah udah ada yang ngatur Allah. Kita mah tugas kita usaha, mantes-mantesin doang. Ntar bapak pulang nih, ambil kalkulator, ambil pulpen, kertas, gaji bapak berapa, pengeluaran berapa, nggak nyambung itu. Yang kita dapat dengan yang kita keluarin kadang-kadang jauh Pak, jauh. Jadi ikhtiar kita itu cuma mantesin doang. Kalau kita manusia yang dikasih sehat, dikasih otot, akal, suruh ikhtiar, rezeki itu urusan Allah. Kadang kerjanya di kelurahan, rezekinya kan bukan di kelurahan doang. Ya, iya. Kerja di kecamatan, emang rezeki di situ doang. Tanya aja orang kecamatan, ada aja rezeki. Emang sulit ya? Dari mana aja? Jadi kalau kita berpikir entar rezeki gua dimakan orang, entar itu kagak jadi rezeki gua, periksa dulu itu akidah kita. Berbahaya itu Pak, karena kaitannya dengan bagaimana Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluk.
Kan kata Allah begitu. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini illa 'ala Allah, kecuali Allah lah rizquha yang memberikan rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Kadang-kadang kita melihat orang enak ya. Iya. Kayaknya enak banget jadi Bang Haji malah dia begitu. Ya enaknya enak lah kelihatannya kayaknya duitnya ada ini. Kalau ente jadi dia, ya rezekinya rezeki ente juga. Saya jadi ente, yang rezekinya rezeki saya juga. Jadi di situ kaitan dengan akidah, mesti kita jaga itu akidah kita. Ada orang itu Pak kalau masih mengonsumsi obat belum sehat namanya. Di Quran itu ada Fa'idha maritu fahuwa yasbu. Kalau aku sakit maka Allah obatnya. Allah obatnya. Dokter aja kalau kita tanya Pak, kita sakit flu, batuk, demam segala macam, itu kan obatnya nggak satu ya, A, B, C, D, ada 4 sampai 5 begitu. Yang makan pagi, siang, sore, yang habis makan, sebelum makan tuh ada tuh obatnya. Kita minum ya obat, sembuh. Coba balik ke dokter, dok ini obat, saya kemarin batuk, pilek, meriang, sesak napas, demam. Karena saya sembuh nih dok, obatnya ini. Obat yang mana yang nyembuhin saya? Kagak tahu juga dia. Dia kagak tahu. Sampai budak dia kagak bakal tahu. Dia cuma mendiagnosis saja. Dengan ilmunya didiagnosis, dia bikin resep. Ada yang diracik, ada yang jadi kasih apoteker, sembuh. Dia kagak ngerti itu lempengan obat yang mana yang bisa ngobatin dia. Karena yang ngobatin adalah Allah. Ini bukan nggak rasional, sisi rasionalnya ada. Kan kita ke dokter, ya. Dokter ada ilmunya. Dokter juga kagak ngerti jenis-jenis obat. Dikasih apoteker yang ngeracik. Ada. Tapi dalam agama itu Pak, pendekatan yang tidak rasional itu yang justru menjadi tolak ukur iman kita. Banyak nggak orang yang udah berobat ke sono kemari, bertahun-tahun sakit, beli obat warung baik. Coba itu dari 80 juta, 100 juta, 200 juta. Ada yang mau yakin lah lu berobat agak baik-baik, ini gue boleh obat nih. Obat apa? Obat rombongan 3.000. Obat rombongan 3.000 di Aceh. Buat begitu. Ini begitu. Karena ada obat rombongan. Ya obat besan ya. 3.000. Kalau kemarin 2.000 Pak, kamu ke 3.000, laku dia laku itu. Makanya saya kalau ke Bogor, saya makan kalau capek itu meriang. Udah makan saya aja beli 2 itu, kadang masih nyisa 1. Karena emang yang ngobatin itu Allah itu. Ada sahabat namanya Imran. Nama sahabatnya Imran. Imran itu Pak, kalau sahabat-sahabat yang lain sakit, bayarnya sama Imran. Air, ada yang ditingkat-tingkat dikit, baik segala macam. Satu hari Imran sakit, jadi diem aja. Kata bininya, bang, udah lo obatin, orang mulu diobatin, katanya begitu. Malah dia kagak mau berobat, kata dia apa? Pak Ida itu bahwa Yasmin, kalau gua sakit Allah yang ngobatin, lah dia ngobatin orang mulu. Jadi cara pandang orang kalau sudah dekat sama Allah itu emang aneh gitu ya. Kalau udah dekat sama Allah itu aneh, Allah. Tapi dia tidak menutup diri kepada orang lain, tetap dia ngobatin orang segala macam, dia bersosial. Gitu Pak. Nah, kemudian ini di makalah ini kata Sayyidina Abu Bakar,
Kita tidak bisa muda karena menyemir rambut. Menyemir rambut itu hukumnya apa itu? Haram. Tergantung warnanya ya. Iya. Tergantung warnanya. Selain hitam itu boleh. Selain hitam. Cuman kalau kata tukang salon, kalau mau menyemir putih, emang dihitamin dulu Pak, biar dia nempel. Nah ada hitamnya juga nih. Ada hitamnya juga. Ya nggak usah disemir-semir lah. Orang itu kalau makin beruban, tukang ngaji kalau jenggotnya putih, rambutnya putih, makin wibawa Pak. Kalau tukang ngaji kalau rambutnya masih hitam, kurang wibawa. Orang melihat, lihat rambutnya itu sampai putih, ngaji nggak berhenti-berhenti, gambarannya lama begitu, ngaji nggak berhenti-berhenti, santri sejati. Jangan segala dihitung-hitungin. Sebab yang rusak pada diri kita itu dalemannya kalau udah tua. Kalau fisik bisa kita macam-macamin ya, biar gagah, masih pakai lepis begitu. Dia diajak jalan 2 kilo juga ngap dia, karena dalemannya udah beda. Udah beda, mau dimundahin kayak bagaimana? Susah. Ya, kita syukuri aja lah, karena uban itu kan kemuliaan. Syaibatul hamdi humidat disoluhus saniya. Jadi sebetulnya syaibatul hamdi, uban itu, syaibatul hamdi itu uban kemuliaan. Apa itu uban kemuliaan? Orang yang beruban itu menuai pujian-pujian. Jangan sampai kita udah beruban orang ngomong tua banget Kak. Jadi makin bijak, makin lembut, makin ngalah, jangan makin tekan, makin dermawan, makin demen duduk-duduk begini nih. Itu namanya syaibatul hamdi, dia beruban, ubannya penuh dengan kemuliaan. Ini jadi saksi semua ya. Ini jadi saksi semua uban. Makanya saya di antara saudara laki-laki itu, jadi atas saya paling kecil lah, paling muda, tapi ubannya paling baik di sini nih. Biasanya santai aja. Kalau saya cukur bukan ngilangin uban, nggak bisa dihilangin kan ubannya ya. Uban itu nggak bisa dihilangin. Karena memang saya lihat udah nggak pantas, sudah panjang, jadi kita cukur, kita rapihin, biar rapi aja begitu. Biar orang pangling melihatnya kan, kalau habis dicukur orang ada pangling dikit, terutama istri saya. Orang sih terserah dah, yang penting istri kita.